Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Cerita Malam-Malam. Di video kali ini, saya akan membacakan sebuah kisah horor yang ditulis oleh saudara Simple Man dalam akun Twitternya. Untuk kalian yang penasaran dan ingin berkunjung ke media sosial pribadinya, alamat linknya sudah saya sematkan dalam kolom deskripsi. Jadi, silahkan kalian lihat dan kalian follow akun miliknya, sehingga kalian bisa mengikuti kisah menarik lain yang ditulis oleh saudara Simple Man. Dan pada video ini, kisah yang akan saya ceritakan adalah kisah diincar penghuni pabrik tua. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, terus nyalakan lonceng notifikasinya, serta share video ini ke teman-teman kalian. Saya ucapkan terima kasih banyak. Seperti apa ceritanya? Mari kita simak sama-sama. Apa yang gue tulis ini bukan cerita sembarangan, melainkan satu dari banyaknya kenangan yang gak bakal pernah gue lupain seumur hidup gue. Kenangan buruk atau baik, gue gak bisa menilainya, karena gue percaya di balik setiap kejadian pasti ada pelajaran berharganya, termasuk cerita gue ini. Sebelum baca cerita pengalaman gue ini, gue cuma mau nyampein, gue gak bisa ngasih tahu di mana atau siapa gue yang sebenarnya. Karena gue mau tetap jadi seseorang yang membagi kisah atau cerita pengalaman gue, dan semoga ada hikmah atau pelajaran yang bisa diambil dari cerita gue ini. Percaya atau tidak percaya, kembali pada diri Anda. Karena apa yang gue alamin benar-benar terjadi. Daripada banyak intro, gue langsung aja mulai menceritakan kisah gue. Perhatikan sekeliling, mungkin saja ada mereka di samping Anda. Kejadian ini terjadi pada tahun 2003. Gue tinggal di sebuah kecamatan dengan 2 desa yang masih terjaga keasriannya. Jalanan belum ada yang diaspal. Jarak antar rumah tetangga terpisah jauh oleh kebun-kebun milik satu warga dengan warga yang lain. Bisa dibilang desa gue masih orisinil. Tapi gue gak akan cerita tentang desa gue. Jangan khawatir, akan ada waktunya buat cerita tentang desa gue ini. Karena yang mau gue ceritain jauh lebih menarik dibandingkan para penghuni desa gue. Yaitu gue sebut mereka para penghuni pabrik tua. Desa gue memiliki anak sungai sebagai pembatas dengan desa tetangga yang masih satu kecamatan. Jauh di hilir sungai, bila mengikuti arus air, akan ada sebuah lahan kebun tebu yang sangat-sangat luas. Gue gak tahu seberapa luasnya. Yang jelas, kami anak-anak desa dihimbau untuk tidak mendekatinya. Tepat di barat ujung lahan tebu, berdirilah sebuah pabrik gula. Saat ini, pabrik itu sudah lama tidak beroperasi lagi. Pabrik gula ini memiliki luas yang juga tidak kalah besar dibandingkan lahan tebunya. Di sini, banyak pekerjanya adalah warga desa kami dan desa tetangga. Konon kabarnya, pabrik gula ini sudah ada semenjak zaman Belanda. Sehingga tidak mengejutkan bila bangunannya masih terkesan kuno di sana-sini. Bahkan di samping pabrik, di
didirikan sebuah perumahan kecil untuk para pekerja pabrik yang datang dari luar kota. Sebegitu besarnya pabrik gula ini sampai dibuat 4 zona bagian. Di ujung timur terdapat gudang utama dan pagar pembatas untuk rumah pekerja pabrik. Di bagian barat adalah kantor utama. Terdapat lapangan sepak bola yang dapat digunakan untuk umum dan sebuah masjid besar. Zona utara terdapat ruang produksi, besarnya 2 kali lipat dari zona timur, dan ada lapangan tenis namun hanya untuk pribadi dan karyawan pabrik. Terdapat juga sekolah TK. Gaya bangunannya bergaya Eropa. Sekolah TK ini dibuat pabrik untuk anak para pekerja dan untuk umum. Kita beralih ke zona selatan yang akan jadi latar utama cerita gue. Zona selatan adalah zona pabrik yang hampir tidak digunakan lagi. Karena dulu sebelum gue lahir, zona selatan adalah zona yang menjadi saksi kebakaran hebat. Sehingga tempat ini adalah tempat yang paling terbengkalai. Apa saja yang ada di zona selatan? Di zona selatan adalah gudang utama sebelum pindah ke zona timur. Selain itu, ada beberapa kolam yang digunakan untuk menampung limbah. Ada juga tempat timbangan sebelum barang dikirim keluar. Semua itu ada di zona selatan. Namun, zona selatan adalah zona di mana banyak kejadian misterius terjadi. Bisa dibilang, zona selatan adalah zona dengan penjagaan dari satpam yang paling rentan, sehingga masyarakat desa biasa menggunakan jalanan ini untuk lapangan atau masjid atau bahkan desa tetangga. Itu adalah sedikit gambaran tentang pabrik gula ini. Lalu, apa hubungannya dengan pengalaman gue tentang penghuni pabrik tua ini? Dari sini, gue akan memulainya. Seperti yang gue bilang tadi, kejadian ini terjadi pada tahun 2003. Waktu itu, gue masih menginjak bangku SD kelas 3. Gue cuma anak-anak biasa yang tumbuh seperti anak-anak yang lain. Namun, entah apakah saat itu adalah hari sial bagi gue. Karena ada sesuatu yang lain yang tampaknya tertarik dengan gue. Gue masih ingat jelas, hari itu adalah Kamis sore. Ada hal yang anak-anak desa gue lakukan setiap sore menjelang maghrib, yaitu main bola di lapangan. Masalahnya adalah gak ada lapangan di desa gue, hanya pohon rindang dan perkebunan warga. Jadi akhirnya kami menggunakan lapangan lain. Kami menyebutnya dengan lapangan pabrik. Lapangan pabrik adalah sebuah lapangan yang dibangun oleh pabrik awalnya untuk para karyawannya, namun bergeser menjadi lapangan untuk para warga, dan saat ini lapangannya untuk umum. Karena lapangan pabrik ada di zona barat, sedangkan letak desa gue jauh di timur pabrik, maka kami harus memutar untuk sampai ke lapangan. Dan zona selatanlah yang paling dekat bila ditempuh dengan jalan kaki. Terdapat jalan setapak dari aspal di zona selatan. Maka ketika kami melewati jalan itu, kami bisa melihat dengan jelas bangunan gudang-gudang tua yang dulu pernah menjadi saksi tragedi kebakaran hebat. Juga kolam-kolam limbah bekas pabrik. Sejujurnya para orang tua di desa gue tidak menganjurkan kami melewati zona selatan. Karena konon tempat itu adalah tempat yang angker untuk dilewatin anak-anak. Namun, daripada kami harus jalan memutar yang lebih jauh, kami akhirnya tetap memilih jalur itu. Kami sampai di lapangan jam 3:30 sore dan akan pulang sebelum azan masjid dekat lapangan berkumandang. Waktu itu,
Kami keasikan bermain, sehingga ketika kami sadar, azan maghrib berkumandang dan hari sudah petang. Kami segera mengakhiri permainan dan berduyun-duyun untuk pulang. Kemana kami lewat? Jawabannya zona selatan, yang waktu itu sangat-sangat gelap dan mencekam, padahal itu masih jam 5:30 sore. Kami berusaha menjaga lisan dan sikap saat melewati jalan itu. Seperti perintah orang tua kami, setelah melewati bangunan tua gudang lama, kami sampai di kolam limbah. Di sini, gue jadi ingat sebuah cerita yang pernah gue dengar dari bapak. Dahulu ada seorang karyawan pabrik yang membawa anaknya untuk memanen tanaman singkong di samping kolam limbah. Anaknya masih kecil, mungkin seusia gue waktu itu. Dan ketika orang itu asik memanen singkong, tanpa sadar, anak yang beliau bawa tiba-tiba menghilang. Beliau panik. Sang ayah terus mencari tanpa disadari hari mulai gelap, dan dia masih belum menemukan di mana keberadaan anaknya. Hal ini segera dilaporkan pada satpam yang berjaga pada saat itu. Kemudian, hal ini segera menyebar, dan banyak karyawan yang ikut membantu. Sebegitu banyaknya karyawan yang ikut membantu tidak membuat sang anak yang menghilang ketemu. Kemudian, seseorang berkata, mungkin saja anak itu jatuh ke kolam limbah. Lalu sang ayah membantah, karena kolam limbah itu ditutup oleh pagar kawat, sehingga tidak mungkin dapat ditembus. Setelah berdebat dan masih mencari, datanglah mandor yang kebetulan baru mendengar musibah itu. Beliau bertanya, di mana terakhir melihat anaknya. Lalu sang mandor hanya mengangguk. Kata bapak, mandor ini adalah orang yang pintar dan bisa melihat hal-hal di luar logika. Sang mandor kemudian pergi ke sebuah pohon besar di dekat kolam limbah. Setelah kembali, wajah sang mandor tampak bersimpati. Beliau hanya mengatakan, "Sudah, ikhlaskan saja." Mendengar itu semua, orang bingung, termasuk sang ayah yang tampak emosi. Kemudian mandor menjelaskan bila anak itu ada yang ngambil, dan sekarang dia sudah nggak ada, alias meninggal, terjatuh di dalam kolam limbah. Ayahnya masih tidak percaya dan meminta bukti bila itu benar. Mendengar itu, mandor hanya mengatakan, "Tunggu 7 hari." Selama 7 hari di tempat itu diadakan pengajian dipimpin oleh sang mandor, dan juga penguburan kepala kerbau, entah untuk apa. Karena kata bapak, mungkin kepala kerbau itu untuk mengganti jasad sang anak yang dibawa oleh mereka. Ya, benar saja. Setelah penguburan kepala kerbau, jasad anak itu ditemukan, mengambang di kolam limbah, namun dengan kondisi yang mengenaskan. Semenjak saat itu, tempat itu banyak dihindari, termasuk oleh para karyawan pabrik. Kembali ke cerita gue. Hari sudah gelap, dan kami masih menelusuri jalan. Pagar kawat kolam limbah sudah terlihat. Artinya, sebentar lagi kami akan sampai di desa. Namun, gue berhenti. Gue melihat gelagat yang aneh di pagar kawat. Dan benar saja, gue melihat seekor belalang yang besar. Belalangnya besar, seukuran kepalan tangan. Tanpa pikir panjang, gue teriak ke anak-anak yang lain. Ada belalang besar itu loh." Anak-anak yang lain yang melihat langsung berlari untuk menangkap belalang itu.
Sedikit info, di pabrik memang banyak belalang besar, dan biasanya setelah tertangkap, kami akan menggoreng atau membakarnya kemudian dimakan. Tapi saat itu, entah apa yang terjadi. Karena saat anak-anak mulai berlari, belalang itu seolah tahu, jadi kemudian diterbang dan menghilang. Kami semua kecewa dan akhirnya melangkah pulang. Namun, siapa sangka, hanya karena hal sepele seperti itu, malah mendatangkan malapetaka untuk gue dan keluarga gue. Sebelumnya, gue nunjukin belalang yang sebesar kepalan tangan sama anak-anak, dan anak-anak buru-buru buat nangkap belalang itu. Namun, belalang itu melompat lalu menghilang begitu saja. Kondisi waktu itu hari sudah gelap. Kami akhirnya melanjutkan perjalanan pulang. Gue sama sekali gak mikir akibatnya. Sampai di rumah, gue mandi, sholat maghrib, kemudian pergi ngaji. Gue mengaji di sebuah surau dekat rumah. Gak ada hal-hal yang istimewa yang terjadi. Sampai setelah mengaji, teman gue sebut saja Endah menghampiri gue. Endah itu cowok, tetangga sekaligus teman ngaji gue. Dia jarang ikut anak-anak desa main bola atau sekedar main bareng-bareng. Gue gak tahu alasannya apa. Tapi semua anak tahu kalau Endah itu anaknya aneh. Aneh di sini maksudnya dia gak kayak anak biasa. Dia lebih suka sendiri. Beberapa anak nyebar rumor Endah bisa lihat hal-hal begituan. Gue sendiri kalau mandang dia biasa saja. Karena dulu waktu TK, gue sering berantem sama dia. Tapi soal dia bisa lihat, gue rada gak percaya. Sampai dia tanya sesuatu yang ganjil sama gue. Kejadiannya waktu gue mau pulang. Endah manggil gue. Kami berdua masih di dalam surau. Hal yang dia tanyain bikin gue gak ngerti maksudnya. Siapa anak yang mengikutimu itu? Gue yang bingung otomatis balik tanya. Maksudmu? Endah berdiri di dekat jendela kaca surau, memandang lurus ke pohon pisang. Surau di tempat gue memang dibangun di samping kebun pisang. Tanah surau dibangun di atas tanah wakaf. Pemiliknya adalah kakeknya Endah, termasuk kebun pisangnya. Endah masih memandang pohon pisang. Ada anak kecil ngikutin kamu dari tadi, kata Endah. Gue merinding mendengarnya. Gue ikut-ikut memandang kebun pisang. Tapi gue gak lihat ada apa-apa selain pohon pisang dan lahan yang gelap gulita. Bohong kamu, kataku. Endah sekarang ganti memandang gue. Wajahnya masih serius. Kalau aku jadi kamu, aku gak mau pulang. Kayaknya anak itu nungguin kamu. Gue udah gak tahu lagi cara ngerespon si Endah. Tapi jujur, gue juga ngerasainnya hal yang sama. Entah, Allah maha mendengar doa hambanya yang dalam kesulitan. Karena sekonyong-konyong tiba-tiba bapak datang jemput gue di surau. Katanya perasaannya gak enak. Padahal azan Isya aja belum. Gue sempat ngelirik ke Endah yang masih ngelihat pohon pisang. Malam itu gue gak bisa tidur. Badan rasanya panas sekali. Tapi gue gak tahu kenapa. Waktu itu gue tidur masih bareng nyokap sama bapak, satu ranjang. Tapi bapak ada urusan jaga pos ronda. Jadi cuma tidur sama nyokap. Nyokap kayaknya udah tidur pulas di samping gue. Sampai jam 1 dini hari, gue masih gak bisa tidur. Seolah ada perasaan yang gak enak sekali. Tapi gue maksa buat merem. Mungkin
Dengan begitu, gue bisa tidur. Ternyata gak berhasil. Gue masih terjaga meski kondisi mata terpejam. Semakin lama, semakin gak nyaman. Gue akhirnya membuka mata. Dan betapa kagetnya gue. Waktu membuka mata, di atas perut gue ada anak kecil botak. Tubuhnya seukuran tubuh gue, duduk dan melotot ke arah gue. Tapi dia nggak ngomong apa-apa. Badan gue nggak bisa gerak. Nafas juga tersengal. Karena ketakutan, gue refleks nyolek nyokap di samping gue. "Mak, bangun mak," kata gue. Nyokap akhirnya bangun dengan enggan. Tapi begitu melihat gue yang gak beres, nyokap langsung tanya dengan wajah khawatir. "Ada apa nak?" tanya nyokap. Gak tahu apa yang terjadi, bibir gue kayak berat buat ngomong. Nyokap semakin bingung. Begitu beliau nyentuh kepala gue yang panas, nyokap jadi semakin panik. Gue akhirnya bisa melawan rasa takut gue dan coba ngomong kalau sekarang ada makhluk yang duduk di atas perut gue. Posisi gue tidur menghadap ke atas, tapi alih-alih gue ngomong itu, gue malah ngomong kayak gini. "Bu, bacakan Al-Fatihah. Bacakan, Bu." Dengar gue ngomong itu, nyokap akhirnya pergi. Beliau kembali sama bapak yang wajahnya gak kalah panik. Bapak yang lihat kondisi gue, akhirnya inisiatif manggil orang pintar yang kebetulan tetangga gue. Nyokap akhirnya baca ayat kursi sambil ngusap tangan gue. Sementara gue masih dipelototin sama makhluk itu. Dia sama sekali gak bergerak sedikit pun. Bapak kembali sama seseorang. Namanya Mbah Narno. Beliau adalah tetua dan juga orang pintar yang buka praktek pengobatan alternatif. Tepat ketika Mbah Narno datang, anak kecil itu langsung melotot sama beliau. Tapi hanya ditanggapin santai, sembari Mbah Narno mendekati gue. Beliau duduk, kemudian tanya sama gue. "Hari ini kamu ngapain aja sih nak?" Gue masih diem, bingung. Mbah Narno minta segelas air putih. Lalu beliau mendoai air itu. Gue yang masih rebahan dipaksa minum dengan posisi tidur. Gue gak tahu apa Mbah Narno bisa lihat makhluk ini, karena kesannya Mbah Narno kayak cuek bebek sama makhluk ini. Dan ajak gue ngobrol terus. Setelah minum, anehnya gue jadi bisa ngomong lancar. Kemudian Mbah Narno baru bertanya pada makhluk itu. "Apa yang membuatmu datang mengganggu anak ini?" Suara Mbah Narno sangat keras dan tegas, bahkan terdengar seperti membentak. Makhluk itu menjawab tidak kalah marah. "Anak ini sudah mengusikku." Gue bisa dengar jelas apa yang Mbah Narno ucapkan dengan makhluk itu. Namun bapak dan nyokap tampak bingung memandang gue dari samping pintu kamar. "Mengusik yang bagaimana maksudmu?" kata Mbah Narno. "Binatang peliharaanku mau diambil sama anak ini." Mbah Narno hanya diam. Gue bisa lihat beliau sedang berpikir. Kemudian beliau bertanya masih dengan nada membentak. "Kamu minta apa sekarang?" tanya Mbah Narno. "Aku minta anak ini," jawab makhluk itu. Gue yang dengar itu tiba-tiba gemetar kedinginan. Tapi dengan tegas Mbah Narno menolak keras-keras. "Tidak bisa." Mbah Narno melanjutkan, "Kalau sampai kamu berani mengambil anak ini, besok akan aku buat berantakan rumahmu. Akan kulaporkan kamu sama Maharatu." Gue nggak tahu apa yang dimaksud Mbah Narno dengan Maharatu, tapi gue tahu setelah dengar nama itu.
Makhluk itu mau turun dari tempatnya. Wajahnya masih mendelik memandang Mbah Narno. Tingginya hampir sama dengan tinggi gue. Begini saja, ayo kita buat kesepakatan, kata Mbah Narno. Kalau sampai anak ini mengganggu tempatmu lagi, kamu bisa melakukan rencanamu. Tapi ingat, bila sampai aku tahu kamu menampakkan diri di sekitar sini lagi, tak habisi tempatmu. Gue cuma bisa lihat makhluk itu pergi, hilang begitu saja. Mbah Narno kembali memberi gue minuman yang didoai. Kondisi gue semakin membaik lagi. Mbah Narno juga menjelaskan apa yang terjadi dan bagaimana bisa makhluk itu datang ke sini. Rupanya gue udah mengganggu kediamannya. Belalang yang gue tunjuk bareng teman-teman rupanya adalah belalang jadi-jadian, dan itu milik makhluk itu. Beliau tidak terima dengan apa yang gue lakukan sehingga mengincar gue. Sedangkan teman-teman gue tidak diincar. Mbah Narno juga menjelaskan ada alasan kenapa dia, makhluk itu, begitu ingin gue. Itu karena gue punya darah hangat, bahasa Jawanya anget getih. Ketika beliau mau menjelaskan, rupanya Bapak menghentikan Mbah Narno. Seolah-olah Bapak gak mau gue dengar itu. Lain kali, gue bakal ceritain maksud anget getih itu. Karena ini menyangkut masa lalu gue. Jauh ke masa lalu bahkan saat gue baru bisa jalan. Tapi sabar ya. Intinya, Mbah Narno mulai sekarang akan mengawasi gue dan melarang keras untuk mendekati tempat itu. Bahkan lewat pun tidak. Gue akhirnya nurut. Ya, dasarnya gue memang penurut. Lalu, apakah semuanya berhenti sampai di sini? Jawabannya tidak semudah itu. Gue punya 2 adik. Jarak umur adik gue yang pertama cuma 1,5 tahun. Sedangkan adik gue yang bungsu itu 6 tahun. Tapi kata orang-orang, gue sama adik gue yang pertama sangat mirip. Bahkan banyak orang yang selalu salah membedakan kami berdua. Disinilah bencana itu datang kembali. Adik gue gak tahu apa-apa soal kejadian gue didatangin makhluk itu di kamar. Karena saat itu adik gue masih menginap di rumah nenek gue yang masih satu desa. Sehingga bapak lupa ngasih tahu soal pantangan pergi atau sekedar ke tempat kolam limbah itu. Tapi sore itu adik gue kesana. Adik gue kesana ketika ngejar layangan putus. Apakah adik gue celaka? Ya, jawabannya tidak. Karena yang didatangi oleh makhluk itu rupanya adalah gue. Gue meringkuk di atas ranjang sendirian. Yang gue ingat adalah waktu itu sore hari. Gue baru aja nangis seharian. Karena pagi tadi nyokap pamit buat kerja keluar kota karena waktu itu ekonomi keluarga gue benar-benar lagi buruk-buruknya. Nyokap kerja buat bantu bapak. Bayangin aja, gue masih kelas 3 SD dan nyokap gak ada. Nyokap bilang akan pulang sebulan sekali. Tapi bagi gue itu gak cukup. Karena gue gak bisa jauh-jauh dari nyokap. Gak ada yang tahu gue nangis seharian. Termasuk 2 adik gue yang lebih kecil. Mungkin karena mereka belum tahu apa-apa. Bapak bangunin gue pas azan maghrib. Beliau menyuruh gue mandi lalu sholat dan kemudian ngaji. Tapi ada yang aneh sama badan gue. Karena gak tahu kenapa badan gue kayak berat banget. Jangankan untuk berdiri, buat duduk aja gak sanggup. Akhirnya gue cuma bisa rebahan sambil manggil bapak. Bapak datang, tanya kenapa gue bangun dan akhirnya gue cerita. Pas bapak periksa kening gue, beliau kaget karena badan gue panas banget. Adik gue yang paling kecil ikut nenek. Jadi di rumah cuma ada bapak sama adik pertama gue. Dan waktu lihat adik gue, di belakangnya ada itu makhluk. Gue takut. Gue cuma nangis. Bapak kebingungan. Bapak terus mijitin gue. Bapak baru sadar waktu akhirnya gue bilang,
Anak itu di sini, Pak. Mendengar itu, Bapak langsung pergi ke rumah Mbah Narno. Dia nyuruh adik gue yang kecil jagain gue. Gak henti-hentinya makhluk itu melototin gue. Gue udah takut sekali. Adik gue gak paham apa-apa. Tapi di sela waktu itu, gue beraniin buat ngomong sama makhluk itu. Ngomongnya gak pakai mulut ke mulut, tapi kayak gue bisa ngomong tanpa pakai mulut. Semacam bayangin kalimat gue dan dia tahu. Kenapa kamu kesini lagi? Salahku apa? Dia jawab pertanyaan gue, walaupun bentuknya perawakan anak kecil, tapi suaranya gede. Kamu gak salah, tapi adikmu salah. Adikku? Gue bingung. Adik kamu mengganggu tempatku, jadi aku nuntut hal itu sama kamu. Kaget gue waktu dengarnya. Terus, kamu minta apa lagi? Kamu, jawabnya. Gue semakin takut waktu makhluk itu ngomong itu. Kalau aku gak mau, adikmu yang kubawa. Gue langsung bangun dan anehnya gue bisa bangun lagi. Gue narik adik gue yang kayak bingung polos liatin gue. Jangan! Gue teriak sambil nangis. Ikut aku saja. Kamu gak akan menangis lagi. Banyak temannya di sana. Makhluk itu masih bicara. Kemudian gue bisa dengar Mbah Narno sudah datang. Beliau langsung megang kepala gue. Wes. Jangan dengarkan bujuk rayu iblis. Kamu sudah saya peringatkan, tapi kamu nantang saya ya tampaknya. Mbah Narno melotot sama makhluk itu. Makhluk itu tidak bergeming. Aku menuntut janjimu. Tempatku baru saja dirusak sama saudaranya. Gak bisa, Mbah Narno berteriak. Gak bisa, gue bisa lihat Mbah Narno mengambil keris di pinggangnya. Dan saat itu juga gue kaget. Ada makhluk besar, hampir tingginya sama dengan pintu, berbulu lebat dan bermata merah, serta bertaring. Makhluk itu tepat berdiri di belakang Mbah Narno. Tampaknya itu perewangannya Mbah Narno. Gue semakin takut waktu melihatnya. Aku datang minta anak ini. Tidak ada niat nantang Anda, katanya. Tapi ingat, saya tidak akan mundur sebelum mendapatkannya. Gue gak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba gue seperti dipukul keras sekali. Kalau kata bapak yang menyaksikan waktu itu, badan gue katanya ditabrakkan ke tembok, entah oleh siapa. Begitu gue bangun, gue lihat matanya bapak merah. Tampaknya bapak baru saja menangis. Mbah Narno di samping gue. Beliau tampak bersimpati. Gue masih gak tahu apa-apa, kayak linglung. Gue juga lihat ada istri Mbah Narno. Kamu kangen ibu toh nak? Kata Mbah Narno. Gue bingung, kok bisa tahu? Terus Mbah Narno bilang bahwa nyokap gue sedang dalam perjalanan pulang, jadi gak usah sedih lagi. Gue langsung senang mendengarnya, tapi gue masih lihat bapak masih sedih. Kenapa toh pak? Kok kayak sedih gitu? Mbah Narno lah yang menjawab. Kamu sabar dulu ya, habis ini akan jadi malam yang panjang untuk kamu. Gue masih gak ngerti maksud Mbah Narno, tapi semua terjawab waktu ada yang masuk. Itu adalah paman gue, Pak Deno. Gue biasa manggil Deno. Deno begitu datang langsung memeluk bapak, kemudian datang ke tempat gue yang terbaring. Siapa yang berani mau ngambil pokok panakanku? Mau tak habisi di sini. Gue gak pernah melihat Deno semarah ini. Di antara keluarga besar gue, sejak kecil semua orang desa tahu kalau Mbah Narno adalah tetua dan orang pintar di sini, maka Deno, yaitu om gue, adalah juru kunci desa gue. Mbah Narno dan Deno berbicara berdua, tapi gue bisa dengar yang mereka omongin. Katanya makhluk itu ada di dalam tubuh gue. Gue kaget bukan kepalang waktu dengar, karena gue sendiri gak ngerasain apa-apa. Mbah Narno juga membahas kalau gue getih anget. Jadinya makhluk itu gak bisa ngambil alih tubuh, hanya berdiam diri biar makhluk itu tidak bisa diapa-apakan sama Mbah Narno.
Mbah Narno juga sudah mencoba memberi perintah sama Joko Gemblung yang gue perkirakan makhluk hitam tadi. Tapi makhluk itu lebih licik. Kalau dia ingin melukai, maka gue juga akan kena imbasnya. Karena makhluk itu bersembunyi dalam tubuh gue. Wajah Deno merah padam. Beliau meminta air dicampur garam dan terus-menerus berkumur dengan itu sambil sesekali bertanya hal aneh ke arah gue. Pertanyaannya seputar, "Siapa kamu? Tak hancurkan kamu bila berani menyentuh keluargaku." Mbah Narno hanya bilang bahwa harus sabar. Mereka gak bisa berbuat apa-apa sebelum nyokap gue pulang. Jam 5 subuh, nyokap baru datang. Wajahnya sedih mau nangis. Begitu dikabari, beliau langsung nyari bus untuk pulang. Gue ingat waktu itu. Nyokap langsung meluk gue gak henti-henti. Mbah Narno yang pertama berdiri, beliau bilang kalau mobil di luar sudah menunggu. Gue tambah bingung. Apa maksudnya mobil? Ternyata ada mobil carry tua menunggu kami. Mbah Narno dan Deno masuk, kemudian gue dan nyokap. Bapak cuma berpesan agar gue yang kuat. Gue digendong sama bapak ke mobil. Tapi bapak gak ikut karena mobilnya terbatas. Selain itu ada adik gue. Gue gak bisa merasakan kalau ada makhluk itu di tubuh gue. Tapi gue bisa tahu kalau badan gue lumpuh, gak bisa diapa-apain. Berangkatlah gue di dalam mobil. Sepanjang perjalanan, gue cuma dipeluk nyokap yang masih nangis. Mbah Narno sama Deno cuma diam. Gue akhirnya tanya, "Kemana?" "Jauh," jawab Deno ketus. Gue gak inget sepanjang perjalanan. Yang gue tahu cuma perjalanannya lama sekali, hampir 6 jam. Terakhir sebelum sampai, gue masuk ke jalanan yang samping kiri kanannya hutan. Sampailah gue di sebuah rumah di daerah kampung. Kampungnya sendiri masuk ke hutan. Kiri kanan rumah sederhana dari bambu. Gue masih bingung. Ketika mobil berhenti, gue bisa lihat seseorang keluar dari rumah. Ya, seseorang keluar dari rumah itu berwujud perempuan, sudah tua. Di bibirnya ada warna merah. Dia ngeliatin gue dari luar mobil. Wajahnya tua sekali, mungkin umur 70 tahun atau lebih. Dia bicara pakai bahasa Jawa Medok. "Ambilkan aku daun kelor, nak." Dia bicara sama perempuan. Umurnya mungkin 15 tahunan. Ya, masih muda. Begitu dia megang daun kelor, dia menghampiri gue. Dipukulkan itu daun kelor ke kaki tangan gue. Anehnya, gue bisa berdiri setelah itu. Mbah Narno sama Deno mencium tangan wanita asing itu. Sebelum bicara, orang itu sudah tahu semuanya. Dan bahkan dia tahu siapa yang mengganggu gue. Di dalam, wanita itu cuma ngeliatin gue. Tampangnya gak berekspresi. Kemudian dia mengatakan, "Memang dasar anaknya ular, gak pernah diajari sopan santun, minta diinjak ini." Gue masih bingung. Di situ gue baru tahu kalau wujud makhluk itu sebenarnya adalah ular. Mbah Narno yang pertama bicara. "Gimana ini, Nyai? Apa bisa dipaksa keluar?" "Gak bisa," jawab wanita itu tegas. "Ular itu licin kayak belut. Apalagi anak ini darahnya hangat. Aku saja langsung tahu sekali lihat." Wanita itu kemudian melihat Deno. "Kamu kok gak bilang punya keluarga yang kayak begini?" Deno yang orangnya tegas tiba-tiba pucat. "Saya tidak berpikir sejauh ini, Nyai. Saya kira dihilangkan saja mata batinnya sudah cukup." Wajah wanita itu merah, seperti ingin marah. Kemudian dia membentak, "Goblok! Harusnya kalau ingin benar-benar menghilangkan, gak begini caranya." Setelah itu, gue dan nyokap disuruh istirahat di sebuah kamar. Sementara Mbah Narno, Deno, dan wanita itu pergi. Sore menjelang maghrib, gue dibangunin nyokap, diajak makan, kemudian balik ke kamar. Di situ gue baru dikasih tahu kalau nama wanita yang membantu gue tadi namanya Nyai Asih.
beliau bukan dukun, hanya seorang biasa, tapi sering dimintai tolong orang lain. Kabarnya beliau sakti. Nyokap tanya kapan Mbah Narno dan Deno dan Nyai Asih kembali. Perempuan itu hanya bilang mungkin malam. Gue nggak tahu kemana mereka pergi. Perempuan itu nampak mempersiapkan sesuatu kayak semacam air yang diperas entah dengan daun-daunan apa. Ketika dia menghampiri gue, perempuan itu bilang, "Ini untuk menghangatkan badan. Airnya keruh. Ketika diminum rasanya pahit, nyaris kayak jamu." Setelah menunggu lama, sampai akhirnya gue ketiduran, gue kaget waktu nyokap bangunin. Di ruang tamu, Mbah Narno sudah menunggu. Beliau menggandeng tangan gue. Nyokap disuruh tinggal di sini. Ketika gue keluar, gue bisa lihat Deno, Nyai Asih, dan seorang lagi, lelaki berjanggut putih. Wajah lelaki ini mirip lelaki tua pada umumnya. Hanya saja, tampaknya beliau ramah, tidak seperti Nyai Asih yang cemberut. Mereka ngajak gue jalan-jalan malam. Mbah Narno di kanan gue sama Deno di samping kiri gue, lelaki itu dengan Nyai Asih. Tidak ada percakapan apapun. Jalanan yang gue tempuh banyak pohon-pohon besar dan jujur gue takut. Karena kayak sedang diawasin. "Tidak apa-apa, ada saya di sini," kata lelaki itu. Nyai Asih hanya mengatakan kalau nyaris semua makhluk di sini membenci gue. Lebih tepatnya apa yang gue bawa, yaitu makhluk itu. Tapi karena gue nggak bisa lihat, jadi cuma bisa merasakan. Lama berjalan, akhirnya gue sampai di pendopo. Kayak semacam rumah, tapi hanya ada satu ruangan. Harumnya wangi, dan ketika gue masuk, gue pusing sekali, nyaris pingsan. Tapi Nyai Asih masukin benda yang biasa dia gigit ke mulut gue. Jijik awalnya, itu benda biasa digigit wanita tua itu tiba-tiba dimasukin ke mulut gue. Rasanya pahit, sangat pahit malah. "Gigit saja itu," kata Nyai Asih. Di dalam ruangan itu cuma ada tempat tidur di tengah. Gue disuruh rebahan tidur. Mbah Narno duduk bersila, sementara Deno hanya berdiri di sisi lain. Nyai Asih dan lelaki asing itu mengawasi di pinggir. Setelah semua pintu dan jendela ditutup, gue bisa mencium aroma bunga yang menyengat. "Pertama, buka mata batinnya," kata lelaki itu. Nyai Asih masih memandangi gue tanpa ekspresi. Sementara lelaki itu nyentuh mata gue. Dia nyuruh gue merem. Gue nurut. Gue gak bisa lihat apa-apa. Cuma dengar suara Mbah Narno dan Deno komat kamit. Pelan, kepala gue kayak ditekan. Sakit. Gue sampai teriak. Kepala gue kayak diinjek-injek sama orang. Padahal itu cuma tangan lelaki itu yang nempel di mata gue. Setelah gue teriak-teriak kencang, akhirnya dilepas. Ruangan yang awalnya cuma diisi 4 orang, tiba-tiba jadi rame. Gue lihat makhluk yang wujudnya aneh-aneh. Ada yang kepalanya mirip sapi, sampai ada yang gak punya wajah. Gue merem lagi, tetapi lelaki itu ngomong kalau mereka kesini gara-gara apa yang gue bawa. Selanjutnya, lelaki itu menjelaskan dia bakal pergi dari tempat ini dengan yang lain, ninggalin gue di sini sendirian sama makhluk-makhluk itu. Gue nangis kenceng. Mereka beneran pergi. Gue yang mohon-mohon sama Mbah Narno dan Deno sama sekali gak digubris. Mereka cuma meluk gue, terus pergi begitu saja, nutup pintu. Di tempat itu gue cuma meringkuk, nutup wajah pakai lutut. Gue gak bisa bayangin lagi kejadian waktu itu. Sampai sekarang gue masih lemes kalau ingat kejadian itu. Tapi anehnya, gue gak diapa-apain. Gue cuma dipelototin doang. Lama gue di sana, hampir sepanjang malam kalau seingat gue. Sampai gue kaget waktu ada yang gedor-gedor jendela sama pintu. Keras banget. Suaranya bikin gue teriak-teriak nangis. Terakhir yang gue ingat, gue lihat Mbah Narno dan Deno megangin tangan dan kaki gue. Sementara Nyai Asih megangin kepala gue.
Badan gue gak karuan. Tempat itu sudah sepi lagi. Tapi sakit sekali badan gue. Kayak ada ribuan makhluk ada di dalam tubuh gue. Gue cuma dengar Nyai Asih bilang, "Tahan nak, tahan." Rupanya semua makhluk itu baru saja dikumpulin sama Nyai Asih, Deno, sama Mbah Narno. Mereka dikumpulin buat dimasukin ke tubuh gue. Ya, tubuh gue yang kecil ini diisi makhluk sebanyak itu. Gue jerit. Tangan Nyai Asih rasanya panas sekali, kayak bikin kulit gue melepuh. Setelah itu, gue gak ingat apa-apa lagi, karena bangun-bangun gue udah di kamar sama nyokap. Kejadian semalam kayak mimpi bagi gue. Nyai Asih masuk ke kamar dan kemudian duduk di samping gue. Kali ini gue bisa lihat dia senyum. Giginya rupanya ompong. Suaranya serak. Akhirnya sepertinya semalam adalah hari yang melelahkan bagi beliau. Harus berteriak-teriak supaya gue tahan rasa sakit itu. Untung kamu bisa bertahan. Ular itu tidak mau pergi meskipun dihajar oleh setan sebanyak itu yang tak masukkan ke badan kamu. Di sini beliau memberitahu soal maksud getih anget dan kenapa Deno dulu sempat melakukan hal itu. Nyai Asih hanya bilang kalau punya getih anget itu hal yang tidak bagus. Karena dasarnya ada manusia yang begitu disukai jin atau setan dan sebangsanya. Getih anget atau darah yang hangat ini bisa memancing makhluk itu untuk masuk ke tubuh, menguasainya. Tapi masalahnya gak ada yang tahu apakah si getih anget itu tiang kembar. Maksudnya itu jodoh. Begini saja biar tidak bingung. Pernah lihat manusia yang kerasukan jin dan jinnya tidak mau pergi? Bahkan sudah diruqyah puluhan kali pun, tapi jinnya tidak bergeming untuk pergi. Si manusia pastilah si getih anget, dan jin yang sudah masuk itu adalah tiang kembar, alias sudah berjodoh. Jadi kabarnya jin atau makhluk sebangsanya ini bisa merasuki orang-orang tertentu yang terutama dicari adalah si getih anget ini. Jadi seandainya begini, ada jin yang mengincar gue, kebetulan jin itu ternyata tiang kembar gue, sudah selesai. Nyai Asih tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tidak ada yang bisa dilakukan lagi kecuali mati. Saat manusia itu mati, si jin juga selesai. Di sini gue cukup ngeri mendengarnya. Nyai Asih bercerita pernah ada kasus kayak gini. Seorang wanita tua, umurnya kisaran 40 tahun dan dia adalah getih anget. Dia diincar oleh seseorang yang kebetulan tahu bila si wanita adalah getih anget. Ada sebuah benda yang sengaja ditinggalkan di rumah wanita ini. Ketika dibuka, jin itu masuk ke tubuhnya. Suaranya berubah dan kerjaannya setiap hari hanya meracau. Keluarga ketakutan. Mereka bahkan mengadakan pengajian rutin dan memanggil orang pintar untuk meruqyahnya. Dan hal yang bikin gue ketakutan ngeri adalah ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, si jin justru tertawa, mengejek dan memberitahu kalau cara bacanya salah. Dia kemudian ikut membaca ayat-ayat itu, lebih fasih. Konon dia tidak akan bisa diusir dengan cara apapun. Banyak orang yang mencoba mengusir tapi selalu gagal, sampai akhirnya dibawa ke Nyai Asih. Jin yang masuk berusia 1000-an tahun, datangnya dari Timur Tengah, dan jinnya memang sedang mencari jodohnya. Kebetulan bertemulah dengan wanita ini yang ternyata berjodoh. Hampir sebulan, Nyai Asih mencoba berbagai cara untuk membuat kesepakatan, tapi jin itu tidak bergeming. Bahkan jin itu menertawai Nyai Asih dan menyebut Nyai Asih itu cuma manusia dengan ilmu secuil biji kurma. Akhirnya Nyai Asih menyerah dan wanita itu menjadi gila. Sudah tidak tertolong. Sejak saat itu Nyai Asih begitu waspada bila tahu ada getih anget di sampingnya. Jangan sampai si getih anget bertemu dengan pinang kembarnya. Lalu bagaimana bila getih anget bertemu dengan jin atau makhluk yang bukan pinang kembarnya? Nah, di sini Nyai Asih memberitahu bila si makhluk hanya dapat mendekam di dalam tubuh itu, menempel seperti parasit. Dia akan terus di sana, karena menempel pada getih anget itu berbeda dengan menempel pada orang biasa.
Getih anget tidak dapat diambil alih kesadarannya oleh sembarangan makhluk semacam itu. Jadi getih anget itu kebal terhadap kerasukan. Ada beberapa getih anget yang menggunakan keistimewaannya dengan memelihara atau lebih dikenal dengan pegangan. Biasanya pegangan ini siluman dari golongan jin. Terakhir, jin yang memegang nama sebagai tiang kembar itu kata Nyai Asih, levelnya sudah bukan jin sembarangan. Biasanya ilmunya sudah sangat-sangat tinggi dan umurnya ribuan tahun. Dan bila dia memegang wilayah, bisa langsung jadi rajanya. Begitu ditakuti bangsanya. Gue yang merinding mendengarkan itu lantas bertanya, apakah selamanya saya seperti ini? Diincar? Nyai Asih hanya diam kemudian berucap, nanti, tapi bukan sekarang. Sebenarnya bisa disamarkan, tapi tidak dapat dihilangkan. Nanti pade kamu akan membawamu ke sini lagi jika sudah waktunya. Gue penasaran dengan nasib ular yang merasuki gue. Sudah selesai, sudah dipertemukan dengan rajanya, Maharatu, kata Nyai Asih. Sebelumnya gue pernah dengar Mbah Narno mengatakan Maharatu, jadi gue bertanya sama Nyai Asih. Beliau mengatakan bahwa pabrik gula yang luasnya seperti itu, apa dipikir hanya ditinggali satu makhluk? Di sana ada kerajaannya, dan ular ini adalah anaknya dari ular yang lebih besar. Wujudnya wanita dengan bagian bawah ular. Itu pun dia bukan rajanya. Rajanya ada di tengah-tengah pabrik, antara zona timur dan zona barat. Jadi, bila sudah dipertemukan dengan rajanya, biasanya ular itu akan diusir agar tidak berada di wilayahnya lagi. Kalau masih nekat, ya selesai, ular itu dihabisi langsung oleh rajanya. Jujur, gue masih penasaran maksud rajanya ini dan kerajaan yang konon ada di pabrik gula ini. Tapi gue urungkan. Yang terpenting, gue udah bersih dan tidak akan diganggu lagi. Gue balik sama Mbah Narno, Deno, dan nyokap. Pas di jalan, gue inget kenapa gue nggak lihat lelaki berjanggut itu lagi. Mbah Narno mengatakan kalau itu adalah jin yang selama ini ikut Nyai Asih, jin muslim, dan dia yang membantu mengeluarkan makhluk itu, alias ikut masuk ke tubuh gue. Gue cuma diam. Gue kecil sekali bila dibandingkan orang-orang ini. Pengetahuan gue hanya sebatas bahwa memang ada dunia lain yang hidup berdampingan dengan gue. Selama ini ada dunia yang gak kita ketahui rupanya. Begitu sampai di rumah, adik gue dikasih tahu bapak untuk tidak bermain di dekat pabrik lagi, termasuk gue. Nyokap gak jadi kerja dan akhirnya tetap tinggal sama gue. Tapi semenjak saat itu, gue jadi bisa ngerasain hawa keberadaan mereka. Gue sangat sensitif terhadap hal seperti itu. Terakhir, gue ketemu Endah suatu hari dan dia bilang waktu lewat rumah gue dia lihat dari jauh ada wanita bertubuh ular ngeliatin rumah gue dari jauh. Gue cuma bisa merinding mendengarnya dan milih gak komentar soal itu. Lain kali gue bakal ceritain kerajaan yang ada di pabrik itu. Selama gue hidup sampai saat ini, gue dengar banyak kisah yang gak kalah bikin merinding tiap mendengarnya. Tapi gak sekarang. Akhir kata, gue cuma berpesan, hiduplah dengan dasar bekal agama yang kuat. Dan terkadang selalu ingat bahwa tidak ada yang lebih besar dari kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimanapun, hanya Dialah yang Maha Tahu dari segala yang ada di muka bumi ini. Akhir kata, gue akhiri cerita ini. Dan gue Jimmy, let's find out.